Baik, selamat pagi sahabat doa penginjilan Musafir. Kita akan mulaikan Musafir berdoa berpuasa yang terakhir di tahun 2024 pagi hari ini. Hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Sance Ugui Kereh. Silakan Ibu Sance. Engkau Tuhan sandaran. Shalom, Shalom. selamat pagi dan Selamat salam pagi. di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja kita, yang memperkenankan kita semua, sahabat doa dan penginjilan Musafir, boleh bersekutu bersama kembali di pagi hari ini dalam Musafir berdoa dan berpuasa yang terakhir di tahun 2024. Tepatnya Sabtu 2 November 2024. Menggumuli setiap bulan di minggu pertama, kita mengumuli segala perkara dalam hidup kita melalui doa dan puasa. Dan kini membawa kita di bulan ke-11 di penghujung tahun 2024 dalam gumul doa puasa berjemaat. Dengan keyakinan pastinya secara pribadi atau keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk mendoakan dan mempuasakan segala gumul hidup kita. Mari umat Tuhan, kita bersaat teduh sejenak, menyiapkan segenap hati kita untuk masuk dalam persekutuan di dalam Tuhan. Wahai musafir, tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang datang beribadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat doa dan penginjilan Musafir, kita awali ibadah dan puasa, doa dan puasa di sepanjang hari ini dengan bersungguh-sungguh mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita, belajar dari teladan Yesus Kristus yang juga berpuasa ketika ia menyiapkan dirinya dipanggil Allah Bapa dalam pelayanannya. Mari dalam sikap doa yang bersyukur kita memuji Tuhan dalam pujian kami memuji kebesaran-Mu, dan doa oleh Pendeta Teli Lontoua STH. Yan, mari dulu gua.
Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bilang makasih banyak Tuhan. Ketika malam istirahat kami di tanggal 1 bulan November 2024, kami merasakan pertolongan, penjagaan Tuhan di kediaman masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur kami untuk tanggal 2 bulan November 2024 ini. Engkau perkenankan kami musafir berdoa dan berpuasa di akhir tahun pelayanan 2024. Maka jadilah kegiatan musafir berdoa dan berpuasa pada hari ini 2 November 2024 di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat doa penginjilan musafir, Nehemia menjalani puasa ketika ia sedang merasa sedih saat mengetahui tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, di mana masih ada orang-orang Yahudi yang masih tinggal dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Esra mengumumkan puasa bersama dan berdoa untuk perjalanan yang aman bagi orang Israel saat melakukan perjalanan sejauh 900 mil ke Yerusalem dari Babel. Dan Injil Lukas menyaksikan seorang nabiah perempuan yang berusia 84 tahun bernama Hana. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci, selalu menyembah siang dan malam, berpuasa dan berdoa karena kasihnya kepada Allah. Dan masih ingatkah Yunus saat menjatuhkan hukuman terhadap kota Niniwe? Raja menutupi dirinya dengan kain kabung, duduk di atas debu dan memerintahkan rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya ketika Tuhan melihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berpaling dari cara jahat mereka, Dia mengalah dan tidak membawa mereka pada kehancuran. Mari umat Tuhan, berbaliklah kepada Allah dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Bertobatlah dan balik pada Bapa.
Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengaku setiap kelemahan dan kesalahan kami, serta bertekad dan berkomitmen untuk tidak hidup lagi menjadi hamba dosa, serta mempersembahkan mezbah syukur kami bagi pengagungan, hormat, dan pujian, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pelayanan firman, Ibu Nova, disilahkan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan oleh hambanya, Pendeta Teli Lonto Ua, STH MPDK, dalam pujian dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda atau firman Tuhan. Mari berdoa. Dikuduskan, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan Engkau, ya Tuhan yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu dipercayakan untuk menjadi alat perpanjangan suara-Mu, lidah-Mu. Sampaikan apa isi hati-Mu dalam kebaktian, doa, dan puasa. Di hari ini, 2 November 2024. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Bapak, Ibu, jemaat, sahabat-sahabat doa yang ada masuk dalam Zoom ini, dikuduskan juga mereka. Dan alat-alat yang ada dikuduskan, disucikan dalam nama Tuhan Yesus. Maka bersabdalah, berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat doa, kita semua yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam kebaktian doa dan puasa di tanggal 2 bulan November 2024,
Maka saya memilih beberapa ayat dari Mazmur pasal 25. 3 ayat saya pilih akan dibacakan, saya bacakan. Ayat 12, 13, dan 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itulah ayat firman yang menjadi perenungan di kegiatan doa dan puasa di tahun 2024 tanggal 2 November 2024. Terpujilah Tuhan Yesus. Dengan perkenanan Tuhan, kita ada hari ini tanggal 2 November. Dengan izin dan perkenanan Tuhanlah juga Komisi Doa dan Penginjilan Musafir Kleak dengan agenda program doa dan puasa di tahun 2024 ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara kita semua yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus. Secara umum, kitab Mazmur adalah kumpulan nyanyian yang berbentuk puji-pujian, bernuansa doa, ucapan syukur, perasaan hati pribadi sang pemazmur. Dan spesial, Mazmur pasal 25 adalah bagian dari, katakanlah, nuansa doa dari sang pemazmur. Dalam hal ini Raja Daud bernuansa doa ratapan, doa pengakuan dosa, doa permohonan pemulihan atas segala pergumulan yang diizinkan oleh Tuhan. Ini bagian nuansa doa. Sang pemazmur merasa sangat-sangat mengalami pergumulan penderitaan. Dia mengungkapkan dengan sadar bahwa pergumulan hidup yang dialaminya adalah karena dosa. Sang pemazmur mengakui dosa masa mudanya. Dia meyakini bahwa dia tidak sempurna, walaupun dia diurapi. Ingat bagaimana sang pemazmur Raja Daud ketika diurapi oleh Samuel. Luar biasa. Ketika Samuel merasa sedih dengan melihat keadaan umat bangsa Israel, bahwa raja yang pertama, yaitu Raja Saul, sudah ditolak oleh Tuhan, maka bersedihlah Samuel. Lalu datanglah sabda dan firman Tuhan kepada Samuel, jangan engkau bersedih. Aku mengutus engkau, pergilah kepada salah seorang anak daripada Isai. Salah seorang anaknya lah yang akan kutetapkan menjadi raja, menggantikan Saul. Luar biasa Tuhan dalam mengurapi Samuel mengurapi Daud melalui Samuel. Dia diutus. Tibalah dia di rumah Isai. Karena Tuhan so bilang, salah seorang anak Isai yang akan kurapi menggantikan Raja Daud. Ingat kita, tibalah dia, maka ditampilkanlah yang bernama Eliab. Ternyata pikiran daripada Samuel, ini, karena dia memiliki, dia punya tinggi badan,
Oh, luar biasa. Samuel juga coba pikir sok ini. Tapi ternyata bukan. Tuhan melihat bukan yang nampak, tapi hati yang Tuhan perhatikan. Bukan yang kelihatan. Lewat Eliab. Ditampilkan kemudian Abinadab. Ternyata lewat juga. Ditampilkan juga Syahma yang bernama Syahma. Ternyata lewat juga. Bukan yang kelihatan. Tapi sekali lagi, hati yang penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Apa lanjut? Samuel bertanya, Isai, apakah sudah ini anak-anakmu? Masih ada. Ditampilkanlah 7 anak Isai. Ternyata semuanya lewat. Karena yang diperhatikan Tuhan adalah hati untuk melayani. Lanjut. Apakah masih ada? Masih ada. Tapi anak yang bungsu. Nah, luar biasa, sedangkan Isai, papanya, sepertinya tidak memperhitungkan anaknya yang bungsu. Tidak diperhitungkan. Masih ada. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Panggil kemari dia. Kita tidak akan melaksanakan perjamuan kalau anak yang bungsu ini belum tiba. Ternyata anak yang bungsu ini Daud. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kacilik kasiang. Tampil kamari dia dengan merah-merah disaksikan dalam Alkitab. Tapi yang diperhatikan oleh Tuhan adalah hati. Inilah cara Tuhan. Hati yang melayani dengan sukacita. Dialah sosok Daud yang dipakai, ditampilkan. Tuhan, inilah dia, urapi dia. Dan Alkitab menyaksikan bahwa sejak saat itu roh Tuhan ada di hati daripada Daud. Sejak dia diurapi, roh Tuhan ada. Artinya ketika roh Tuhan ada di hati orang yang siap melayani, luar biasa. Apapun yang diperhadapkan kepadanya, dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Termasuk seperti Raja Daud ini. Dia yakin bahwa dia tidak sempurna. Makanya dalam doa-doa dia bilang, dia sampaikan juga doa pengakuan dosa. Dia tidak sempurna. Ini Raja Daud. Tapi sesungguhnya apapun yang Tuhan izinkan, dia selalu serahkan pada Tuhan. Bertanya pada Tuhan. Termasuk dosanya. Dia tidak sempurna kan? Dia tidak sempurna. Tapi luar biasa. Dia panjatkan doa terus kepada Tuhan. Dia bergumul dengan pergumulan. Dia bergumul dengan penderitaan yang Tuhan izinkan juga berlaku atas umatnya dan terhadap dirinya. Tapi semua dia bawa dalam permohonan doa. Mengaku dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dia punya dosa. Makanya ada salah satu pasal dalam kitab Mazmur, doa pengakuan dosa daripada Raja Daud. Dia terbuka. Ingat, ketika dia juga ditegur oleh Nabi Nathan. Ketika dia menghampiri istri orang lain, Uriah, yaitu Batsheba. Ada anak. Dan apa yang dia buat ketika anak yang dia terima melalui Batsheba mengalami sakit, dia apa? Berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Ditegur oleh Nabi Nathan bahwa dia melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dia melakukan doa dan puasa. Nah, luar biasa kan ini Raja Daud. Dia diberikan kesempatan juga untuk membalas dendam kepada Raja Saul yang mengejar-mengejar dia untuk memusnahkan dia. Dia tidak mau menjadi hakim. Dia tidak mau menghakimi orang juga yang diurapi oleh Tuhan. Raja Daud seperti itu. Luar biasa karakter daripada Daud. Memiliki karakter yang luar biasa. Dia takut akan Tuhan. Dia selalu mau berdoa. Dia mau menyerahkan total kehidupannya kepada Tuhan. Luar biasa. Karena itu
dalam perenungan ini, saya juga mau memilih kata takut akan Tuhan. Saya memilih kata takut akan Tuhan. Ya kan, orang harus hayati dalam pergumulan kita. Dalam doa, bagaimana takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, ungkapan takut akan Tuhan, bukan bermaksud membuat orang gemetar-gemetar. Karena orang punya Tuhan itu jahat. Orang takut pada Tuhan, dijauhi, dihindari. Bukan itu. Tapi takut akan Tuhan mengartikan bahwa kita harus menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, taat pada petunjuk, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Ketika orang memiliki rasa takut akan Tuhan, orang memiliki dasar yang kokoh, sekali lagi, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Takut akan Tuhan. Menyandarkan seluruh kehidupan kita, sandaran kehidupan kita yang teguh dan kokoh kepada Tuhan. Takut dan selalu orang memohon doa-doa untuk dipanjatkan, untuk mau menjawab apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berdoa, orang berdoa, karena kita memiliki keyakinan, kepercayaan yang kokoh dalam Tuhan sebagai dasar untuk jalani kehidupan. Takut akan Tuhan memiliki arti bahwa menyerahkan diri total dalam bimbingan untuk menjalani kehidupan dengan apa? Bijaksana, bermoral, beretika, dan pendidikan sikap-sikap yang memiliki karakter hidup yang bermoral dan beretika. Itulah juga antara lain praktek kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan ternyata takut akan Tuhan juga berdampak untuk mendapatkan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan juga terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau orang juga takut akan Tuhan. Orang tua, opa, oma, takut akan Tuhan itu berdampak dalam perlindungan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bapak, Ibu, sahabat doa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau orang takut akan Tuhan, selalu memanjatkan doa-doa, termasuk mengaku dosa kita, pasti ada sejahtera. Kalau di Alkitab bilang, akan mewarisi bumi. Pasti itu. Bukan, kira-kira kita kalau takut akan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita selalu panjatkan doa, dan selalu menyampaikan pengakuan dosa, kira-kira kita berbahagia, Kang. Atau barangkali kita berbahagia, atau orang punya anak cucu berbahagia. Pasti. Sekali lagi, pasti kita berbahagia, berdampak pada anak cucu keturunan kita. Berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan meminta-minta roti. Kalau mama, papa, oma, opa takut akan Tuhan, itu berdampak kepada anak cucu kita. Mereka akan menikmati bumi. Kesejahteraan itu yang mau dimaksudkan dalam takut akan Tuhan. Bermoral. Orang anak cucu orang juga bermoral. Ingat. Pengamsal pernah bilang, Kang, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Tapi ada satu firman juga, itu Amsal pasal 1 ayat 7. Tapi ada firman juga yang bilang, dalam takut akan Tuhan, sekali lagi, dalam takut akan Tuhan ada apa? Ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Jadi dalam takut akan Tuhan, berdampak ada perlindungan bagi anak-anak. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, pertanyaan. Bagaimana supaya orang punya anak-anak juga benar-benar akan mewarisi bumi? Karena takut akan Tuhan, berdampak pada anak-anak, mewarisi bumi. Yesus pernah berkhotbah di bukit. Ada kalimat yang dia kutip melalui Mazmur. Yesus pernah berkhotbah di bukit. Ingat, ada salah satu kalimat dia bilang begini. Khotbah di bukit ini.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut atau hati yang lembut. Artinya, bukan berarti dia mudah dikuasai oleh orang lain. Oh, karena apa? Apatis, dia masa bodoh. Lemah lembut. Tapi lemah lembut, hati yang lembut, mewarisi bumi. Berarti dia siap sedia untuk menerima sabda firman Tuhan dan mengekspresikannya dan melakukannya dalam perjalanan kehidupan. Jadi lemah lembut, hati yang lembut. Lawannya tentunya lembut, dia punya lawan apa? Keras, ketek. Kalau orang Manado bilang ketek rokos. Keras hati, nyendak lemah lembut. Nah, ingat orang, siapa raja yang pernah dikeraskan hati oleh Tuhan? Raja Firaun. Ketika Musa dan Harun meminta izin, kalau boleh, orang punya umat yang ada dalam perhambaan, boleh berkebaktian kepada Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sudah bermohon itu Musa dan Harun. Tetapi Raja Firaun berkeras hati. Dia nyandak kasih. Nah, akhirnya karena kekerasan hatinya juga, Tuhan ketek betul-betul kasih keras. Iya, hati keras. Dan ketika ada peristiwa merebut, kejar itu orang Israel, Alkitab menyaksikan tiba di laut Tiberau. Nah, di saat umat Israel mau melewati laut Tiberau tak belah dua. Umat Israel jalan boleh melewati laut Tiberau. Dikejar oleh Firaun dan dia punya pasukan dengan alat-alat perang. Ketika dorang semua lewat laut Tiberau, nah, kembalilah laut Tiberau sebagaimana awalnya. Musnah kekerasan hati daripada Firaun, dan dia sendiri lenyap. Nah, ini kan, jangan torang keras hati, torang lembut hati, siap bersedia menerima petunjuk dan peraturan ketetapan Tuhan. Maka torang akan berbahagia, termasuk anak cucu kita akan mewarisi bumi. Jangan torang keras hati, lemah lembut kita. Tapi jangan lupa terus bermohon, minta petunjuk-petunjuk Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Torang sama memiliki kekurangan, keterbatasan. Termasuk ketika torang dipercayakan menjadi hamba-hamba Tuhan. Jangan torang bikin keras hati. Tapi lemah lembut kita. Ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, kita lemah lembut dan sadar akan segala keberadaan kehidupan kita. Panjatkan doa. Dan ada Alkitab bilang, ini tidak dapat diatasi kalau doa saja, tapi disertai dengan berpuasa. Nah, seperti itulah. Dan oleh karena itu, sekali lagi, doa dipanjatkan dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan, memiliki hati yang lembut, memiliki bumi, mewarisi negeri. Artinya ada kesejahteraan. Ada kesejahteraan. Sebagaimana juga disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 11 yang bilang begini. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah akan dianugerahkan oleh Tuhan. Mewarisi negeri. Ada kesejahteraan. Jadi ada relasi antara doa, ada relasi antara hati yang lembut, ada relasi antara doa yang mengaku-mengaku dosa dan hidup sejahtera. Ada relasi. Sekali lagi, ada relasi. Dan karena itu, mari torang introspeksi. Apakah saya keras hati? Apakah saya selalu panjatkan doa? Apakah saya selalu mau mengaku dosa? Apakah saya memiliki ruang untuk bertobat?
introspeksi, orang punya diri masing-masing. Dan kalau seperti itu, mari kita, Bapak, Ibu, umat, sahabat-sahabat doa yang melaksanakan kegiatan ini, termasuk di doa dan puasa akhir tahun 2024. Mari torang bertekad, mari torang berjuang, andalkan Tuhan, bawa dalam doa dan puasa segala pergumulan kita. Bertekad, berjuang, hidup takut akan Tuhan. Berdoa dan bertekad, hidup lemah lembut, hati yang lembut. Sehingga kesejahteraan. Anak cucu kita juga memiliki kesejahteraan. Mari, sekali lagi, kalau torang so berkomitmen, minta dalam nama Yesus agar torang konsisten dengan komitmen kita. Jangan cuma di mulut, di bibir, tapi berkomitmen dan minta Roh Kudus tercurah dalam hati pikiran kita sehingga torang konsisten dengan apa yang menjadi komitmen kita. Kalau torang berkomitmen untuk selalu menyerahkan totalitas kehidupan kita, pasti bukan kira-kira, bukan barangkali, tapi pasti akan ada kesejahteraan yang Tuhan janjikan karena selalu bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Haleluya. Amin. Demikianlah suara kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi dan menyempurnakan ibadah doa dan puasa kita di sepanjang hari ini. Amin. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan, mari bersyafaat bersama dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang adalah juru syafaat agung kita yang mulia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sahabat doa penginjilan musafir, Esther berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Mari
berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika akan memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini. Selalu melibatkan Engkau dalam segala perkara dan pergumulan hidup kami. Kami yang bergumul dengan berbagai perkara hidup kami, baik yang kesulitan ekonomi, keuangan pribadi dan keluarga, ketiadaan pekerjaan, masalah-masalah keluarga yang silih berganti seakan tiada pernah usai, dan hubungan antar anggota keluarga yang mulai hambar tanpa kasih. Keluarga yang berada di ambang perceraian, dengan segala dinamika dalam rumah tangga yang membelenggu. Masalah pendidikan anak-anak kami di semua jenjang pendidikan. Masalah pergaulan anak-anak muda yang semakin kompleks. Masalah keamanan sosial dan kesejahteraan lingkungan tempat tinggal kami, kota dan negara di mana kami berdiam saat ini, dan berbagai gumul hidup kami lainnya. Tuhan, Engkaulah sumber jawaban dan pertolongan di atas segalanya. Sebagai penolong sangat terbukti di dalam nama Tuhan Yesus. Daniel pun berkata, "Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh." Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mampu menjaga kesehatan kami sebagai anugerah-Mu dan dapat merawat tubuh ini sebagai bait Allah, di mana Allah berdiam di dalam kami. Dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, sembuhkanlah, jamalah, dan pulihkanlah anggota jemaat yang sakit di rumah sakit dan di rumah masing-masing, maupun yang dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami menyebut mereka Ibunda dari Pendeta Teli Hua, kolom 5, Ibunda dari Penatua Revo Tampi, kolom 18, Diaken Bapak Melki Matondang, kolom 2, Saudara Dito Ogi, kolom 11, Ibu Sinta Rontos, kolom 11, Ibu Syamas Ana Maria Palar, kolom 15, Ibu Yohana Kalele, kolom 10, Bapak Jemi Mongkau, kolom 13, dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, yang juga bergumul dengan sakit yang menahun, dalam kelemahan fisik yang sangat terbatas. Tuhan kenal dan mengetahui keberadaan mereka satu persatu. Bila ada maksud dan rencana Tuhan lewat derita, sakit, penyakit, dan kelemahannya, nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Bapa, dan biarlah mereka beroleh mujizat, kesembuhan, oleh kuasa bilur-Mu yang ajaib. Jadilah menurut iman saudara-saudara kami yang bergumul di dalam derita ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para rasul pun demikian. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.
dan mereka juga berpuasa dan berdoa. Setelah itu meletakkan tangannya ke atas orang itu, dan mereka membiarkan keduanya pergi. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika mendapatkan kepercayaan dalam pelayanan dan profesi sebagai apapun kami Tuhan, dimanapun kami berkarya, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diemban. Biarlah kami dapat melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan melalui anugerah pekerjaan ini, biarlah kami menjadi berkat dan alat kesaksian di tangan-Mu, dengan menyadari bahwa profesi kami adalah mimbar kami untuk mewartakan kasih Kristus bagi rekan kerja dan rekan sepelayanan kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu, walau di tengah rutinitas tugas kerja, boleh berkesempatan dan berkerinduan memberi diri dalam pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Para pelayan khusus, penatua, dan diaken kolom 1 sampai kolom 29. Para pendeta, komisi kategorial BIPRA, para komisi kerja, termasuk di dalamnya KPDP, dan kelompok pelayanan lanjut usia, pegawai gereja, kostor, security, Bunda PAUD, dan Panji Yosua. Pun UPK BIPRA, UPD kolom 1 sampai dengan kolom 29, dan semua perangkat pelayanan di kolom dan di aras jemaat, bahkan sampai di aras sinode. Tuhan beri kami hati hamba, hati murid untuk mau terus belajar, meneladani pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup dan pelayanan kami. Beri kami motivasi yang murni dan beri kami karakter Kristus yang mewarnai hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Yordan. Kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus menuju padang belantara selama 40 hari dan dicobai iblis. Dia tidak makan apapun selama hari-hari itu. Ketika sudah berakhir, dia menjadi lapar. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk beriman tetap teguh dalam kepercayaan kepada janji-janji firman Tuhan, karena kami tidaklah luput dari godaan cobaan dunia yang sewaktu-waktu dapat menggoyahkan iman percaya kami. Sebaik apapun kami, sekuat-kuatnya kami bertahan dalam iman kepadamu. Di saat kami lengah, pasti kami akan jatuh juga. Berkatilah dan kuduskanlah setiap kami yang rindu mengambil bagian dalam doa puasa yang terakhir dari tahun 2024. Di doa di hari ini secara bersama-sama dengan saudara seiman, dengan saudara di jemaat Gemim Musafir Kleat. Ada banyak gumul dan perkara hidup yang membebani kami dalam kepengiringan kami kepadamu di dunia ini. Karena menderita dan harus memikul salib kami masing-masing, namun dengan keyakinan iman bahwa ketika kami bawa semua dalam doa dan puasa yang sungguh berkenan kepadamu, maka kami akan melihat mujizat-mujizat demi mujizat dinyatakan atas hidup keluarga, pekerjaan,
dan pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar gerejamu berdoa bersama dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dengan segala kebaikan dan kemurahan-Nya atas hidup kita. Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sahabat doa dan penginjilan musafir, mari kita terima berkat dari Tuhan untuk menyertai dan memberkati pelayanan musafir berdoa berpuasa hari ini oleh yang hambanya yang terkasih, Pendeta Teli Lontowa STH MPDK. Sahabat doa yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus, tentu dengan berakhirnya kegiatan doa dan berpuasa pada sepanjang hari ini merupakan kegiatan doa berpuasa yang terakhir di tahun 2024 ini. Mari, ketika kita berkomitmen, ketika kita bertekad, komitmen itu juga orang harus konsisten. Tuhan Yesus juga pernah menghadapi pergumulan berat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Bapa. Berdoa dia. Dan akhirnya semua doa yang orang panjatkan
Akhiri dengan perkataan, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Jangan orang pikir, Tuhan yang tidak jawab kita doa di doa dan puasa. Akhirnya orang mengambil karakter Yesus. Akhirnya kan Yesus kan pernah bilang, kalau boleh sekiranya mungkin penderitaan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Demikian pula kita sepanjang hari ini. Kita bawa doa-doa kepada Tuhan. Tapi Tuhan berdaulat. Di bawah Tuhan mutlak yang torang sambut dengan iman. Itu yang menjadi panggilan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita ilahi, berkat sehat, berkat sukses, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, yang dari Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun, tercurah bagi kita umat, tercurah bagi kita sahabat-sahabat doa. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Demikian Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Puji Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan, hormat, dan pujian kekal selama-lamanya. Puji syukur kepada Tuhan dan disampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Teli Lonto Ua STH MPDK yang boleh melayani dalam kebenaran firman Tuhan di Musafir Berdoa dan Berpuasa pagi hari ini. Terima kasih Bu Pendeta Teli. Tuhan memberkati bersama keluarga tercinta dan diberkati pelayanannya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan disampaikan terima kasih juga kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak yang selalu mensupport pelayanan ini, yang selalu menjadi bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih disampaikan juga kepada teman-teman The Blessing Team KPDP Gemi Musafir Kleak yang boleh mengambil bagian dalam peribadatan musafir, berdoa dan berpuasa di pagi hari ini, mengawali musafir berpuasa di sepanjang hari ini tentunya. Terima kasih kepada Ibu Evelyn Lendo Moniung, Ibu Ike Lebu Wowiling, Ibu Sance Ugui Kere, Ibu Nova Lintang Rugian, Ibu Astrid Gansalangi Rumagit, Ibu Sasa Tatilu Timbuleng, Ibu Tati Aling, Bapak Ibor Waworuntu, Saudara Glenn Kapanto, Saudara Theo Barahama, dan semua teman-teman, ada Isai juga, terima kasih Via, terima kasih yang boleh selalu mensupport dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bahkan hingga saat ini boleh tetap bersama-sama dalam pelayanan musafir berpuasa yang terakhir di tahun 2024. Bolehkah dalam kesempatan ini teman-teman The Blessing Team KPDP open kamera dan lambaikan tangannya. Co-host tolong bantu Mem Sasa untuk meng-capture. Teman-teman KPDP bolehkah melambaikan tangannya dan open mic-nya masing-masing. Dan kita bersama-sama mengucapkan haleluya, Tuhan Yesus baik. Sama-sama, sebentar, saya cek dulu. Yang boleh open kamera, disilahkan. Oke, siap ya?
Sama-sama lambaikan tangannya, kita bersyukur karena tanpa terasa hari ini kita sudah ada di Musafir Berdoa dan Berpuasa yang terakhir di tahun 2024. Sama-sama lambaikan tangannya dengan senyum yang terbaik, kita katakan bersama, haleluya, Haleluya. Tuhan Haleluya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus Amin. baik. Oke, amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman The Blessing Team KPDP buat semangatnya yang terus membara hingga akhir tahun pelayanan 2024. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara urusan pelayanan doa UPD kolom 1 sampai 29 dan sahabat doa penginjilan Musafir yang selalu setia menjadi tiang-tiang doa Musafir. Dan tentunya dalam kesempatan pagi ini kami juga mengucapkan selamat datang bagi anggota jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam pelayanan Musafir Berdoa dan Berpuasa dan kini telah disapa menjadi sahabat doa penginjilan Musafir. Tetaplah setia, tetaplah bersama melayani Tuhan dan diberkati senantiasa dalam keluarga, pelayanan, dan usaha pekerjaannya. Kami juga melihat dari sini sahabat doa penginjilan yang selalu setia walaupun tidak ada di daerah Kleak. Selamat pagi Pak Pendeta Vence, Pak Ad bersama Ibu Christine. Good morning. Morning tuh, terima kasih buat semangatnya dan terima kasih untuk selalu mendoakan dan tetap bersama kami. Dan kami menyapa juga yang dari Jakarta, yang walaupun ada di luar kota Manado, tetap selalu setia bersama pelayanan kami. Keluarga Malomba Sumarto, Ibu Lila, selamat pagi. Dan Bapak Livi Malomba. Ya, salam sehat terus. Di Jakarta tetap selalu dalam perlindungan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan lewat jaringan online, Zoom meeting seperti ini dapat juga menjangkau sahabat doa penginjilan yang berada di luar kota atau di luar daerah pada kesempatan ketika kami on air. Ya, terima kasih untuk semua kebersamaannya dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat doa penginjilan Musafir, kita akan mengikuti beberapa penyampaian teknis Musafir Berdoa dan Berpuasa yang terakhir di tahun 2024. Saudara Glenn Kapanto, disilahkan. Ya, Shalom, Bapak Ibu, sahabat doa penginjilan yang diberkati Tuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang teknis Musafir Berdoa dan Berpuasa terakhir di tahun 2024 ini. Yang pertama, kepada Bapak Ibu Saudara UPD kolom 1 sampai kolom 29 dan sahabat doa penginjilan Musafir yang berkerinduan untuk mengambil bagian dalam doa puasa hari ini, dimulai dan diawali secara serentak di jam 8 pagi, yang tentunya sudah diawali dengan sarapan, makan, dan minum menurut kesehatan pribadi masing-masing sebelum jam 8 pagi. Yang kedua, jam-jam doa secara serentak pada jam 11 siang dan jam 2 sore dengan pokok-pokok doa dan bahan bacaan Alkitab yang akan dibagikan di WA Group UPD dan WA Group Sahabat Doa Penginjilan Musafir. Diharapkan di sela-sela aktivitas kita di hari ini, kiranya dapat mengambil waktu teduh sejenak untuk berdoa secara pribadi ataupun bersama keluarga di rumah atau dimanapun berada dalam aktivitasnya
masing-masing. Yang ketiga, bila ada anggota jemaat yang secara kesehatan pribadi tidak memungkinkan untuk menahan lapar dan haus, disarankan dapat meminum air putih hingga waktunya tutup puasa di sore hari nanti. Atau silakan bisa menutup puasa lebih awal dikarenakan kondisi kesehatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang terakhir, doa puasa terakhir di tahun 2024 akan ditutup secara serentak di jam 5 sore di tempat masing-masing, dan doa syukur pribadi dan keluarga. Untuk tim KPDP sendiri akan secara bersama-sama bersyukur menutup dan mengakhiri puasa di hari ini, di tahun ini, dengan mengunjungi dan mendoakan salah satu tim Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, Saudari Sylvia Saroinsong, dimulai pukul 4 sore. Baik, terima kasih Saudara Glenn Kapanto, Tuhan memberkati. Dan sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah hampir berada di penghujung tahun 2024 ini. Sehingga kami akan menyampaikan kembali beberapa agenda pelayanan mengakhiri tahun pelayanan 2024. Di minggu depan, Sabtu tanggal 16 November 2024, Musafir Berdoa akan hadir kembali dan kita akan bersama-sama dengan pelayan khusus dan UPD di kolom 23. Dan di hari Minggu 17 November 2024 adalah ibadah kebaktian penyegaran iman yang terakhir di tahun 2024. Sekali lagi, di hari Minggu tanggal 17 November 2024 adalah ibadah kebaktian penyegaran iman yang terakhir di tahun pelayanan 2024. Kemudian di hari Sabtu tanggal 30 November 2024, Musafir Berdoa akan hadir kembali juga dan akan bersama-sama dengan pelayan khusus serta UPD di kolom 24. Tanggal 30 November 2024 bersama pelayan khusus dan UPD di kolom 24. Dan sahabat doa penginjilan musafir, seluruh program pelayanan Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir akan ditutup pada minggu pertama di bulan Desember 2024 di Musafir Berdoa yang terakhir di penghujung tahun 2024 yang kami kemas dalam spesial Christmas di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 dan kami akan hadir secara hybrid, secara daring dan secara luring dalam jaringan dan di luar jaringan, sehingga berkenan sahabat doa penginjilan musafir boleh mengambil bagian dalam Musafir Berdoa spesial Natal Yesus Kristus tahun 2024 sekali lagi di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 5:30 pagi sampai dengan selesai. Dan disampaikan juga bahwa pelayanan doa kesembuhan dan pemulihan kepada anggota jemaat yang sakit di rumah sakit dan yang terbaring dalam keterbatasan fisik di rumah, serta pelayanan doa dan penginjilan kepada anak-anak kos atau asrama-asrama yang berada di wilayah pelayanan Gemi Musafir Kleat masih tetap kami laksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota jemaat atau kebutuhan pelayanan kita.
Dan itulah beberapa agenda pelayanan kita, agenda pelayanan KPDP mengakhiri tahun 2024 ini. Dan kami bermohon, mari kita terus menopang dalam doa bersama-sama dan berkenan juga untuk mengambil bagian di dalamnya sebagai satu kebersamaan dalam persekutuan tiang-tiang doa musafir. Baik, sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, dalam musafir berdoa dan berpuasa di terakhir ya, di tahun 2024 ini, kita akan mendengarkan bersama Sapa Musafir Berdoa dan Berpuasa. Tetap setia bersama dengan kami, Ketua Jemaat kita, Bapak Pendeta Seldi Saronsong MTH. Selamat pagi, Pak Pendeta Seldi. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus baik. Amin, amin, puji Tuhan. Disilakan Pak Pendeta Seldi. Ya, pujian syukur bagi Tuhan, segala kemurahan, kasih sayangnya pada kita, sehingga kita sudah ada di bulan November, dan secara khusus di pagi hari ini boleh menikmati musafir berdoa dan berpuasa, dan dengan iman untuk kita sekalian percaya bahwa rangkaian pelayanan doa berpuasa, musafir berdoa di sepanjang waktu berjalan ini membawa berkat buat kita sekalian. Sebab itu kembali kita memuji memuliakan Tuhan yang begitu baik telah menjaga, melihara, memberkati, dan dengan iman kita percaya Tuhan yang sudah dan selalu mendengar doa kita. Dan salam untuk Pendeta Teli yang juga telah melayani dengan sukacita. Tuhan boleh pakai melayani di subuh pagi hari ini. Shalom Bu Pendeta Teli, dan tentu diberkati bersama keluarga dan bahkan dalam memulih orang tua mereka. Salam sukacita juga tentu buat